Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First, let's pray to Allah the Almighty, who has been giving us His blessings and mercies, so we can attend together in this good place without something wrong happen. Amin ya rabbal alamin. Second, salawat and salam to our best person, Prophet Muhammad SAW, the last prophet who has brought the Holy Quran by saying, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. The Honorable Mr. Suhanta, as the school principal of Imam An-Nawawi General School Kanban. The Honorable all teachers and academic staff of Imam An-Nawawi General School Kanban. And fellow friends, I, Muhammad Izal Fadillah, will welcome all attendees who have attended to this event this morning. Welcome to Grand Al-Quran Recitation Certification from 7th until 9th grade students of Imam An-Nawawi General School Kanban, academic year 2021-2022, Saturday, 21 January 2022. Let's open this event with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Step 1. The following agenda is reciting the Holy Quran, will be recited by Mahasajana from 8th grade. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaru fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa. Inna
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Maha Sayyidina, who has recited the Holy Quran for us. May Allah always give us guidance and help. Amin ya Rabbal Alamin. Next agenda is speech from Al-Quran coordinator of Imam An-Nawawi in Akbar Kandal, Mr. Muhammad Rauf. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ustadz Suhanta sebagai Kepala Sekolah SMP IT Imam An-Nawawi yang sama-sama kita hormati, Ustadz Dodi Putra sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan majelis guru yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini yang sama-sama kita hormati, dan Bapak Ibu serta anak Ustadz yang akan disertifikasi insya Allah pada pagi hari yang berbahagia ini. Anak Ustadz semua, jadi perlu diketahui bahwa sertifikasi kelas 7 dan kelas 8 perdana sebenarnya ya. Perdana untuk yang kelas 7. Jadi belum pernah sebenarnya di An-Nawawi sertifikasi dari kelas 7. Apalagi kelas 8. Biasanya sertifikasi itu di penghujung tahun di kelas 9 sebenarnya. Jadi kenapa Ustadz adakan sertifikasi di kelas 7? Kenapa? Ustadz ingin yang pertama membiasakan kalian tampil di depan. Karena banyak kita dapati ketika mereka kelas 9 akan kaget di depan. Jadi belum terbiasa tampil di depan, jadi akan kaget. Jadi biasakan. Dan juga ini latihan mental untuk kalian ketika ingin jadi imam. Ditunjuk misalnya suruh jadi imam, kalian punya hafalan banyak, tapi mentalnya nggak ada. Itu susah kita untuk menjadi imam. Dan juga ini juga sebagai pembuktian kalian. Jadi biar Ustadz berharap bagi anak semua yang dari awal masuk sudah dipilih tahfiz 1. Ustadz berharap bisa membawa pulang dari An-Nawawi tamat kelas 9 bisa membawa sertifikasi 10 juz kalau bisa. Jadi seperti Malik semester ini sertifikasi 4 juz. Semester depan lagi 2 juz, tambah lagi 2 juz, tambah lagi 2 juz, selesai 10 juz. Nanti ketika kelas 9 kita akan ulang lagi semuanya dari juz 30 sampai juz 1 lagi. Jadi kalian keluar dari Nawawi semua hafalan kalian itu kokoh. Jadi nggak ada lagi hafalan yang lupa-lupa Ustaz. Berapa hafalan antum? 4 juz. Tapi yang 3 juznya lupa-lupa Ustaz. Nggak ada lagi. Semuanya harus kuat. 4 juz Ustaz, kuat, siap ditanyakan. Itu yang Ustaz harapkan. Bisa insya Allah Ustaz? Jadi dimaksimalkan terus. Ada sertifikasi, ikut saja. Ada sertifikasi, ikut, maksimalkan. Dan juga mungkin bagi bapak ibu yang menonton juga, peran orang tua sangat-sangat penting. Ketika antum di SMP ini, beda dengan pondok. Kalau di pondok antum malam ada ustadz yang membimbing. Kalau misalnya di rumah, mintalah orang tua antum, mama, papa, tolong dengarkan bacaan Ananda, bacaan Akil, bacaan Zidan, setoran setiap hari dengan orang tuanya. Itu insya Allah. Kalau misalnya kalian bisa menghidupi itu di rumah, orang tuanya membimbing menerima setoran, antum setoran, insya Allah rumahnya menjadi rumah yang tentram ya, damai insya Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi itu adalah semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semangat terus, tetap semangat ya. Kasyafah, kasyafah,
Semoga Allah berikan kemudahan dalam menjawab soal nanti. Santai saja, tarik nafas, keluarkan, relax. Biasakan itu. Dan juga nanti ketika jadi imam seperti itu juga, tarik nafas, keluarkan, relax saja. Insya Allah semua yang antum hafal akan keluar dengan sendirinya. Itu tipsnya anak semua. Oke, ini dari Ustaz. Naqtatim bilhamdalati wa akhtatimu bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Muhammad Rauf for your time. Go on the next agenda, speech from the principal of Imam An-Nawawi General School Pekanbaru. Mr. Suhanta, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala. Yang kami hormati Ustaz Dodi, kemudian seluruh rekan-rekan majelis guru yang hadir di musola pada hari ini, kemudian anak-anak kami yang kami sayangi, serta Bapak Ibu yang mungkin menyaksikan atau melihat langsung acara kita ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berkah ini insyaallah ya kita bisa melaksanakan sertifikasi akbar ya, sesuai dengan tema kita hari ini yang sampai Mas Arif tadi, dari kelas 7 sampai kelas 9, dan tujuannya juga sudah disampaikan supaya bisa melatih kita tidak tiba-tiba saja di kelas 9 nanti sertifikasi sehingga banyak yang gagal. Ini berdasarkan pengalaman kita yang lalu ya. Kemudian antum juga bisa tampil seperti jadi imam seperti sampai Mas Arif tadi. Kemudian kalau nanti ada lomba-lomba juga bisa lebih siap mentalnya ya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hal saja. Yang pertama, kita beruntung sebagai seorang muslim karena kita punya kitab yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, Anda semua, kita punya kitab Al-Qur'an itu dijaga sampai kiamat. Ya, Allah menjelaskan dengan tegas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu kata Allah, dan kami yang menjaganya. Sudah banyak tantangan dibuat ya. Allah pernah menantang, kalau memang kamu ragu dengan Al-Quran itu buat 10 surat seperti Al-Quran. Nggak mampu orang bikin 10, diturunkan tantangannya 1 surat saja. Seperti yang kita baca dalam surah Al-Baqarah itu, 1 surat saja seperti Al-Quran. Tolong buat, panggil semua cendekiawan, panggil semua orang hebat, pembantu-pembantu, penolong, orang-orang yang hebat, panggil semua. Dari golongan jin, manusia, panggil semua. Kecuali Allah ya. Jika kamu orang yang benar. Ternyata nggak mampu. Ya, begitu hebatnya Al-Quran ini. Dan kemudian saya sampaikan juga, hari ini ribuan ya, sejak dulunya juga, bukan hari ini saja, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang ya memeluk Islam karena melihat dan mengkaji Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran itu sama saja dengan kitab yang lain. Ternyata tidak sama. Mereka meneliti bahwa sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini nggak berubah dia. Kemudian makin lama makin terbukti apa yang ada di dalam Al-Quran. Cobalah lihat bagaimana Profesor Dr. Maurice Bucaille, mungkin sudah pernah kita sampaikan juga. Dia memeluk Islam setelah meneliti mumi Fir'aun ya. Dia teliti, dia bawa jasad Fir'aun itu ke Paris atas izin pemerintah Mesir. Kemudian dia teliti, dia temukan penemuan yang spektakuler katanya ya. Kenapa jasad Fir'aun bisa awet sampai hari ini? Tetapi teman sebelahnya, sesama peneliti, mengatakan gak usah bangga kamu dengan temuan itu. Kenapa? Karena itu sudah disebutkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu.
kata temannya sesama peneliti. Dia nggak yakin. Ah, masa iya? Bukankah 1400 sudah lama sekali itu? Ya, sudah lama sekali. Dia nggak percaya, nggak yakin. Tapi akhirnya dia mulai membaca diam-diam Al-Quran. Dia baca, ternyata memang benar, ya, bahwa itu sudah diceritakan 1400 tahun yang lalu. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Dia menulis buku yang sangat terkenal. Apa buku itu? La Bible, La Quran, et la Saint dalam bahasa Perancis, sudah terjemahkan ke seluruh bahasa-bahasa terkenal di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Ustaz punya bukunya, dipinjam teman, tidak kembali sampai hari ini. Buku itu dipinjam, tapi nggak kembali sampai hari ini. Susah mendapatkannya buku itu. Ya, itu salah satu contoh bagaimana mukjizat Al-Quran. Dan banyak lagi yang lain. Ada pertemuan air, ya, air bertemu, satu tawar satu asin. Kok bisa begitu? Itu sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Dan akhirnya para saintis, tidak mungkinlah, ya, Al-Quran ini dikarang oleh Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Membaca nggak bisa, menulis nggak bisa. Bagaimana dia bisa memprediksi 1400 tahun kemudian? Kemudian bagaimana proses kita dalam perut ibu kita ini 40 hari, ya, berupa cairan, kemudian 40 hari darah, kemudian 40 hari lagi sudah jadi daging, kemudian terus seperti itu, daging dibungkus dengan tulang, tulang ada, kemudian dibungkus lagi jadi kulit, ada kulit, kemudian jadi janin manusia yang sempurna. Akhirnya bisa jadi seperti kita ini, seperti manusia. Dari mana asalnya? Dari sesuatu yang tidak ada. Dan itu sudah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan banyak orang yang memeluk Islam karena mereka meyakini kebenaran Al-Quran. Ini satu lagi, ya, seorang muslimah, ya, dia beragama Nasrani sebelumnya, tetapi dia memeluk Islam, ya, bangsa Kanada, bangsanya Kanada, Profesor Dr. Ingrid Mattson, ya, seorang profesor dia memeluk Islam karena meyakini kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Dia sudah keliling, ya, tidak ada kitab yang bisa bertahan, ya, sepanjang zaman sampai hari ini seperti Al-Quran. Dan ketika Al-Quran dibakar di Kanada oleh pendeta di gereja, Al-Quran dibakar karena hasad, karena dengkinya. Dia pernah dalam ceramahnya mengatakan Al-Quran tidak akan pernah hilang dari bumi ini, dari dunia ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu disimpan oleh kaum muslimin di hati dan kepalanya. Jadi anda semua termasuklah orang-orang yang berjasa, ya, menyimpan Al-Quran itu, melestarikan Al-Quran itu. Bagi anda sekarang sudah hafal 10 juz sebenarnya, atau seberapa sajalah, tetapi mungkin satu ketika akan hafal sampai 30 juz, maka anda semua termasuk orang-orang yang berjasa, yang akan menjadi ahli Allah, ya, karena memelihara Al-Quran. Anda semua yang saat ini untuk memberikan semangat, ya. Jadi kalau kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, ya, kitab Injil, ya, kitab Zabur, itu kitab yang dari langit. Kemudian kitab-kitab lain nggak usah lah diceritakan lagi, seperti ada Weda, ada Tripitaka, ada kitab Kongfucu dan sebagainya. Itu kitab yang dibuat oleh manusia. Yang lainnya sudah berubah, ya. Di dalam satu kitab ini dikatakan Tuhan itu hanya satu saja, ya, Allah yang Maha Esa. Tapi dalam kitab yang lain, ya, itu ada 3 dalam 1, ya, 3 dalam 1, ada Trinitas, 3 in 1. Satu Tuhan Allah, 2 Roh Kudus, yang 3 Yesus Kristus. Gimana tuh kok bisa begitu? Orang tadi pusing, ya, dia juga pusing jelaskan gimana. Akhirnya setelah debat diskusi dengan cendekiawan Muslim seperti Ahmed Dedat, Zakir Naik, Dr. Sabil Ali, dan beberapa tokoh yang memang ahli dalam bidang itu, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Hari ini banyak mahasiswa-mahasiswa di Amerika Serikat, di Jerman, ya, di Kanada, itu datang ke masjid, bukan memeluk Islam, loh. Mereka datang, kumpul, minta tolong dijelaskan seperti apa Islam itu, seperti apa Al-Quran itu, apa kata mereka tentang Yesus, apa kata mereka tentang Maryam, apa kata mereka tentang Nabi Adam dan sebagainya. Dan di dalam Al-Quran, Maryam, Mary, ya, Mary, ya, do you know Mary?
Ya, Mary kan, kalau Maryam itu kan Mary. Disebutkan 32 kali di dalam Al-Quran. Ya, sementara yang lain sedikit. Nabi Muhammad saja 5 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara Nabi Musa lebih dari 30 kali disebutkan. Bahkan lebih dari itu, hampir 50 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi begitulah ya cara-cara orang hari ini meyakinkan kepada umat-umat lain supaya mereka menerima Islam. Anda semua yang saya sayangi, sekali lagi kita kembali, ini terlalu panjang mungkin ya, ini untuk memberikan semangat. Jadi tidak ada ruginya menghafal Al-Quran. Bahkan sekarang hampir seluruh perguruan tinggi ya itu memberikan peluang kepada orang-orang yang hafal Al-Quran untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya, ada jalur sendiri. Kalau dulu ada beberapa saja seperti UI, UNAN dan sebagainya memberikan peluang itu. Sekarang hampir semua perguruan tinggi itu memberikan peluang. Jadi kalau antum pengen jadi dokter nanti, ya melalui jalur itu bisa gitu. Ya, melalui jalur itu. Jadi ada jalur tahfiz Quran. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa oh ini Quran gimana, berbanggalah kita karena Al-Quran ini akan dijaga terus sampai hari kiamat dan tidak ada pedoman yang bisa menyelamatkan manusia sampai akhir zaman kecuali Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Seriuslah mengikuti sertifikasi ini ya, jangan sampai kita umpamanya setengah-setengah, kurang fokus ya. Fokus, semoga kita semua berhasil, Anda semua berhasil dalam menyelesaikan tugasnya, mengikuti sertifikasi ini dan mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada para ustadz yang sudah bekerja keras, yang sudah mempersiapkan acara ini seperti koordinator Quran dan tim Al-Quran, kita ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kita diminta membuka ya, maka dengan membacakan bismillah ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, acara sertifikasi ini secara resmi kita buka ya. Terima kasih. Thank you to Mr. Swanta for your speech. To close program, let's say Hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. As master of ceremony, from the deepest of my heart, I do apologize for my mistake in presenting the ceremony. My good relationship is going on. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. Bismillah. Ustaz akan menjelaskan sedikit tentang kriteria penilaian, Ustaz ya. Jadi apabila Ananda diuji 1 juz 30, 29, 28, maka akan diberikan 3 soal. Apabila 2 juz, maka setiap juznya akan diberikan 2 soal. Dan 1 pertanyaan itu sekitar 3 sampai 5 baris bobotnya. Setiap pertanyaan bernilai maksimal 100 poin. Pengurangan 2 poin untuk kesalahan khafi, kesalahan ringan yang menyangkut dengung, tasydid, qalqalah, mat 4, mat 6 dan macet yang bisa diperbaiki. Pengurangan 5 poin untuk kesalahan jali atau kesalahan besar yang menyangkut mat 2, huruf, harokat dan perbaikan hafalan atau macet. Dan pengurangan 25 poin apabila peserta tidak bisa meneruskan setelah 3 kali dibantu dalam perbaikan hafalan atau macet. Jadi kalau sudah 3 kali dibantu oleh pengujinya, maka otomatis akan ganti soal dan dikurangi 25 poin. Kalau antum punya 3 soal, 1 yang dikurangi 25 itu masih bisa lulus. Kalau yang 2 ini 100. Tapi kalau yang 2 ini udah kena 1-2 kali dibantu, maka sudah dia bisa lulus. Fahim tu mayyat talabah. Berikutnya
Setiap pengurangan poin jali, pengurangan 5 poin akan diketuk dan diberikan kesempatan untuk mengulang 1 sampai 2 kali. Jika peserta tidak bisa meneruskan dan dibantu oleh penguji, maka otomatis akan dikurangi 5 poin. Diberikan waktu 15 sampai 30 detik untuk berpikir. Nilai maksimal lulus 85. Nah, udah, oke, itu saja. Fahim dong? Ada yang bertanyakan semua sebelum kita beranjak dari musola? Jadi ada yang sebagian di musola dan sebagian di ruangan kelas 9A ya. Assalamualaikum Syafi'i. Waalaikumsalam Ustaz. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, sir. Are you ready? Insyaallah, I'm ready, sir. Insyaallah. السؤال الأول استمر هذه الآية بعد قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا القبور بعثرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا القبور بعثرت وإذا البحار سجرت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا النفوس زوجت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. سؤال الثاني استعدت يا طالبين. السؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما كسبت رهينة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى مآذيرا. Jadi balil insanu ala بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره
لا تحرك به لسانك لتعجل به. السؤال الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونمارق مصفوفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلى ربك الرجعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفا بالناصية كاذبة خاطئة.